Iya ampun. Negosiasinya. Itulah keberaniannya. Sama nih, sekarang lagi negosiasi berjuang untuk guru honorer, sama juga nih. Saya gunakan itu. Mudah-mudahan berhasil ya. Aduh. Ini di belakang Pak siapa ya? Dan kami mendengar guru se-Indonesia menginginkan kesempatan yang adil untuk mencapai kesejahteraan yang manusiawi. Guru se-Indonesia menginginkan akses terhadap teknologi, merubah perspektif saya dan kementerian mengenai seberapa pentingnya peran guru honorer di seluruh Indonesia. Jadi tolong, terima kasih untuk telah menginspirasi kita. Bu Nuri. Sehingga proses pembelajaran itu jauh lebih mudah. Jadi kita bukannya ganti menteri, ganti kurikulum, bukan. Kurikulum yang akan kita tawarkan tahun depan adalah kurikulum yang memberikan kemerdekaan kembali kepada guru-guru. Jadi banyak hal-hal yang pasti akan menarik di tahun depan, tolong ditunggu, sabar. Tapi nomor satu, tolong desak semua kepala dinas untuk sekolah tatap muka harus segera dilaksanakan. Oke. Saya ada spesial nih hari ini, satu kejutan. Bagi teman-teman yang nggak tahu, saya SD di Jakarta, ya di Pondok Labu, nama sekolahnya Al Izhar, dan saya diberitahu bahwa 3 guru saya dari SD ternyata hadir di sini. Pak Anwar, Bu Nina, dan Bu Ina, tolong ikut sini. Ayo, maju on stage. Masya Allah, luar biasa. Ini harus saya peluk ini semuanya. Aduh, luar biasa. Sini. Ampun, mohon maaf saya harus peluk dulu. Udah lama sekali tidak ketemu. Luar biasa. Oke, kita ke tengah bentar. Ngobrol-ngobrol bentar. Saya sudah mungkin berapa tahun ya belum ketemu dari umur 12 ya? 25 tahun yang lalu. 25 tahun yang lalu. Nah, saya mau tanya mungkin pertanyaan pertama. Ngira nggak saya jadi menteri dulu? Ayo jujur. Kalau jadi menteri mungkin saya nggak mengira, tapi kalau menjadi pemimpin, iya. Oh ya? Jadi pemimpin? Iya. Jadi pemimpin apa saja gitu, karena itu sudah kelihatan dari Nadiem kelas 3. Kelihatannya apa? Kelihatan apa? Aku pengen tahu. Penasaran. Nadiem itu dulu kelas 6 dengan saya, itu yang paling bawah. Paling kritis. Benar. Saya kayaknya pernah bermasalah dulu waktu di SD karena saya sempat dituduh menanyakan terlalu banyak pertanyaan. Itu benar nggak sih? Betul. Iya ya. Saya sama. Karena intinya adalah kritis, lalu suka mempunyai hal-hal yang baru, inovasinya juga sangat menarik. Dan maaf, dulu kan panggilnya Nadiem ya. Nah, saya sangat gemes dengan tampilannya, selalu ceria, cemerlang, dan tidak pernah berwajah sedih. Waduh. Ternyata Mas Menteri dulu gemes ya. Gemes karena pinternya. Tapi repot nggak sih punya murid kayak saya? Repot, menyenangkan, kalau dimanfaatin enak. Gurunya jadi kreatif. Iya. Waduh. Jadi kita juga banyak belajar sebetulnya nih dari Mas Menteri kecil ini dulu. 96 udah ngomongin nuklir. Iya, saya masih ingat. Saya nggak inget itu sama sekali. Itu. Oh my god, bener. Dari kecil dulu ya. Wah, ini siapa ini? Hah? Ya ampun. Siapa itu? Ingat gak kelas berapa? Aduh, ini saya terus terang saya nggak ingat. Tapi saya ingat itu namanya Citra bukan? Betul sekali. Bener ya? Sekali ya, Citra. Kalau itu saya nggak inget. Tapi itu kayak kenapa saya langsung ingat namanya Citra? Itu Citra. Ya ampun, ini kelas berapa ini? Kalau nggak salah kelas 2 deh. Kelas 2? Iya. Ya ampun, lagi makan apa itu? SS kotor itu ya? Praktek kayaknya lagi praktek apa gitu. Lagi praktek, luar biasa. Jadi teman-teman, saya ini
benar-benar dididik oleh guru-guru hebat, dan kebetulan aja nggak semua guru kayak Bu Ina, Bu Nina sama Pak Anwar. Satu hal yang saya selalu ingat dari mereka bertiga itu adalah kenceng tetapi selalu memberi ruang ekspresi. Jadinya mengapresiasi pertanyaan, iya nggak sih? Banyak guru-guru merasa kalau anaknya nanya-nanya terus, kadang-kadang dituduh tidak pintar, ya kan? Atau malah mereka jadi frustrasi sama anaknya. Gimana menurut Ibu Bapak? Senang. Jadi saya juga belajar Senang, kan? sebetulnya, iya belajar lagi. Banyak hal yang saya nggak tahu. Waktu itu Mas Menteri udah tahu, ya kita kembalikan lagi. Oke, kita cari sama-sama dulu, gitu kan? Pertanyaan-pertanyaannya nggak terduga loh ini nih waktu ya. Nggak terduga gitu. Jadi kita kadang-kadang kita sama-sama, ayo kita cari ke perpustakaan, kita cari sumber-sumber yang lain gitu loh untuk jawabannya. Multi resource. Oh iya. Tidak ada satupun guru yang donor di kelas 3. Oke. Nadim dan beberapa kawannya berusaha agar ada satu guru yang bisa donor. Oh iya? Jadi Nadim berusaha negosiasi pada saya karena badan saya paling besar, kalau yang lainnya tidak boleh berdonor, kalau saya masih boleh, dan Nadim mengantar waktu itu sebenarnya bisa, tapi oleh dokter dinyatakan tidak bisa. Kemudian Nadim negosiasi ke tenaga medisnya, sampai akhirnya saya diizinkan untuk menjadi pendonor darah. Iya ampun. Itulah keberaniannya. Sama nih, sekarang lagi negosiasi berjuang untuk guru honorer, sama juga nih. Saya gunakan itu. Mudah-mudahan berhasil ya. Aduh. Dan sukses. Ini di belakang siapa ya? Masih inget nggak nih? Ya ampun, tunggu, itu Yusuf. Ayo. Itu Pak Anwar, itu Emil, Ya, Arif, ya, betul. Awan Bayu. Ya. Kok bisa inget ya saya? Nah, yang tengah siapa yang paling ganteng? Pak Anwar. Ingat Ya nggak nih, ampun, Kak? Pak Anwar masih awet loh. Ya ampun. Ya. Wah, ini keterlaluan ini. Saya dikerjain sama tim saya ini. Dapat dari mana? Saya belum pernah lihat foto yang ini. Ternyata ada. Hobi motret. Dari saya. Jadi Pak Anwar yang punya semua. Aduh. Ingat nggak nih kapan? Enggak. Di mana itu? Hah? Nggak Ini ingat. selesai ujian. Selesai ujian, Ya. kelas 6. Ya. Lagi senang-senangnya itu. Dulu namanya Eptanas ya. Ya. Ya, sekarang udah dibuang Ya. sama Mas Menteri. Jangan salah loh, saya Eptanasnya dulu tinggi. Jadi bukan karena saya dapat angka yang jelek sampai dihilangin UN-nya ya. Jangan salah dulu. Bu Ina, Bu Nina, Pak Anwar, terima kasih sebesar-besarnya atas jasa Anda. Terima kasih telah mendidik saya waktu kecil. Terima kasih sudah mentolerir kekurang ajaran saya dan manipulatif, tapi akhirnya ya alhamdulillah bisa berkontribusi kembali kepada dunia pendidikan. Terima kasih. Silakan Bu, duduk, enjoy acaranya, luar biasa. Boleh nanti foto boleh. Nggak mau foto dulu. Saya sama sekali itu semuanya spontan tadi, karena foto-fotonya saya belum lihat sebelumnya. Tapi mengenang masa lalu saya, melihat dari mana kita datang, melihat guru-guru yang menyentuh kita selama hidup kita, itu merupakan alasan utama kenapa kami di Kemendikbudristek merasa ini adalah misi yang terpenting sekarang. Bukan misi pemerintahan, tetapi misi gerakan, yaitu Merdeka Belajar. Terima kasih Bapak Ibu, selamat menikmati acara ini hari ini, dan kita akan bertemu lagi setelah sesi ini. Terima kasih. Jadi guru honorer sejak tahun 1996. Jadi selama itu tidak terasa, begitu Mas Menteri datang ke rumah, baru saya ingat kalau saya itu ternyata sudah 25 tahun saya jadi guru honorer. Tidak terasa memang. Ya lumayan. Dia tidak tandai saya dan saya juga tidak tanda dia. Gitu. Helm saya bolong, ditegur, tolong Pak helmnya tidak usah dipakai helm yang
rusak karena tidak standar katanya. Begitu saya buka helm baru dia tandai saya, oh bapak ya, dia bilang. Nah gitu, dia seorang polisi. Terus dia juga, ini saya lupa, anak murid bapak, dia bilang pada saat itu. Lalu baru dia sebut namanya, baru saya tanda kalau dia memang murid saya dulu. Tahun 97, ya, itu murid saya tahun 97 pada saat itu dia tamat. Dan saya dibawa ke pedagang helm, dibonceng sama polisi tersebut. Bapak harus ganti helm katanya. Oh ya, tapi helmnya orang saya pakaiin, saya pinjam helm. Terus saya bilang, tapi tetap dia ngotot untuk ganti helm saya, Pak Menteri. Jadi, tapi saya juga pada saat itu tidak punya SIM. Mohon maaf Pak Menteri. Saya tidak punya SIM pada saat itu. Tetap saya ditilang sama murid saya itu. Oh, tetap ditilang? Tetap ditilang. Oke. Tapi helm saya digantikan, dibelikan helm di tempat jual helm, kebetulan dekat, di sekitar 20 meteran dari tempat itu ada jual helm. Digantikan helm saya, motor disuruh bawa, tapi STNK motor pada situ diambil, ditilang. Saya ingat pada saat itu hari Kamis. Nah, Bapak harus datang bertanggungjawabkan perbuatan Bapak yang melanggar aturan. Itu dia bilang Pak pada saat itu. Datang nanti hari Sabtu. Oh siap, saya bilang. Saya cuma manggut-manggut saja karena dia. Jadi begitu waktunya datang pada hari Sabtu itu, saya datang ke Polres Lombok Tengah. Jadi saya sudah ditunggu sama 2 orang siswa saya juga dulu, seorang polisi di sana itu. Bapak sudah ditunggu sama Pak Adi, dia bilang, Pak Adi namanya. Terus lalu saya disuruh duduk, ini Pak, sekarang tanda tangan di sini. Sebagai pertanggungjawaban Bapak sudah melanggar aturan lalu lintas. Ya, oh siap, saya bilang. Mudah-mudahan lucu Pak ya. Pak Sukardi, tepuk tangan dong buat Pak Sukardi. Ini luar biasa. Jadi saya sambung Mas ya, mohon izin. Silakan Pak. Jadi pada saat itu saya dipoto, kemudian suruh tanda tangan, lalu ini Pak pelanggaran Bapak yang telah lakukan pada hari Kamis itu. Lalu saya buka amplopnya, ternyata itu ada, saya sudah dibikinkan SIM sama murid saya pada saat itu. Wow. Kalau lagi nonton, terima kasih kepada Bapak polisi ya. Bapak Adi, ya, Pak Adi, saya nonton, terima kasih ya. Lalu dibuatkan SIM, diisikan amplop dengan STNK di dalamnya. Dan alhamdulillah juga ada uang di dalamnya juga dikasih saya. Apakah luar biasa. Ya lumayan, uang itu mungkin sebesar gaji honor saya yang saat ini. Kalau saat itu belum sebesar itu gaji saya, honor saya. Pada saat itu cuman ada 175.000 gaji honor saya pada saat itu. Aduh. Tapi yang pada saat itu saya dikasih uang lebih dari itu. Lebih dari 175.000. Kalau tidak salah sekitar 200-an lebih. Dan alhamdulillah saya tolak, tapi tetap ngotot dia ngasih saya. Ini loh Pak, sebagai tanda terima kasih saya. Ini sebelum berapa Pak, dia bilang. Belum seberapa saya kasih Bapak uang ini, karena Bapak saya sudah menjadi seorang polisi, dia bilang. Luar biasa. Maaf nih Pak Sukardi, saya harus potong dulu ceritanya karena aku pengen dengerin juga dari 2 ibu di sini. Cuman saya ingin bercerita bahwa pada saat saya ketemu Pak Sukardi diceritain cerita ini, itu benar-benar merubah perspektif saya dan kementerian mengenai seberapa pentingnya peran guru honorer gitu loh di seluruh Indonesia. Jadi tolong, terima kasih untuk telah menginspirasi kita. Bu Nuri, apa kabar? Baik. Bu Nuri ini luar biasa. Bu
dan kami mendengar. Guru se-Indonesia menginginkan kesempatan yang adil untuk mencapai kesejahteraan yang manusiawi. Guru se-Indonesia menginginkan akses terhadap teknologi dan pelatihan yang relevan dan praktis. Guru se-Indonesia menginginkan kurikulum yang sederhana dan bisa mengakomodasi kemampuan dan bakat setiap muridnya yang berbeda-beda. Guru se-Indonesia menginginkan pemimpin-pemimpin sekolah yang berpihak kepada murid, bukan pada birokrasi. Guru se-Indonesia ingin kemerdekaan untuk berinovasi tanpa dijajah oleh keseragaman. Sejak pertama kali kami cetuskan, sekarang Merdeka Belajar sudah berubah dari sebuah kebijakan menjadi suatu gerakan. Contohnya, penyederhanaan kurikulum sebagai salah satu kebijakan Merdeka Belajar berhasil melahirkan ribuan inovasi pembelajaran. Gerakan ini makin kuat karena ujian yang kita hadapi bersama. Gerakan ini tidak bisa dibendung, tidak bisa diputarbalikkan, karena gerakan ini hidup dalam setiap insan guru yang punya keberanian untuk melangkah ke depan menuju satu tujuan utama, mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu, saya tidak akan menyerah untuk memperjuangkan Merdeka Belajar demi kehidupan dan masa depan guru se-Indonesia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua guru se-Nusantara atas pengorbanan dan ketangguhannya. Merdeka Belajar ini sekarang milik Anda. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.